matematika, yaitu tentang menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan. Simak baik-baik video ini. Ya, kita mulai dari menyederhanakan pecahan. Bagaimana ya suatu pecahan masih bisa disederhanakan atau tidak? Perhatikan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebut masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Contohnya, 4/6. Ingat, membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama selain 1. Kita coba dengan 2. 4 bisa dibagi dengan 2. 6 bisa dibagi dengan 2. Maka 4 sebagai pembilang bisa dibagi dengan 2. 6 sebagai penyebut bisa dibagi dengan 2. Maka 4 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka pecahan 4/6 masih bisa disederhanakan. Contoh yang kedua, 3/4. 3 kita coba bagi dengan 2. Tidak bisa. 3 kita bagi dengan 3. Bisa ya? Akan tetapi 4 tidak bisa dibagi dengan 3. Dari itu 3/4 tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 3/4 merupakan pecahan yang sudah sederhana. Selanjutnya, mempunyai contoh soal. Ubahlah 12/16 menjadi pecahan paling sederhana. Kita coba lihat pembilangnya, apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa. 16 juga bisa dibagi dengan 2 sebagai penyebut. Maka kita gunakan. Hasilnya menjadi 6/8. Kita coba lagi, apakah pembilang bisa dibagi dengan 2? Bisa. Penyebutnya bisa dibagi dengan 2? Bisa. Maka kita gunakan lagi. 6 kita bagi dengan 2, 8 kita bagi dengan 2. Hasilnya menjadi 3/4. Di sini 3/4 sudah merupakan pecahan paling sederhana. Contoh yang kedua, 15/18. Kita coba bagi dengan 2, apakah bisa? Tidak bisa. Kita coba bagi dengan 3. Bisa. Apakah bawah juga bisa? Ya, bisa. Kita gunakan. Hasilnya menjadi 5/6. Di sini 5/6 merupakan pecahan paling sederhana. Untuk selanjutnya, kalian akan mempelajari membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, ada 3 simbol yang perlu kalian ingat. Simbol yang pertama biasa kita sebut sebagai lebih besar atau lebih dari. Yang kedua, lebih kecil atau kurang dari. Yang ketiga, sama dengan. Kalian sudah paham ya? Untuk memudahkan menghafal, kalian bisa menggunakan ilustrasi gambar seperti ini. Nah, itu ibarat kalian ya. Apabila kalian mempunyai kue, pasti kalian ingin memakan kue yang paling besar. Jadi itu ibarat kalian. Kalau ada kue, kalian makan yang lebih besar. Contoh soal membandingkan pecahan. Bagaimana apabila penyebutnya sama? 4/8 dan 3/8. Penyebutnya sama-sama 8. Maka kalian lihat pembilangnya yang besar. 4 dan 3 lebih besar yang 4. Maka kalian makan yang 4/8. Jadi 4/8 lebih besar dari 3/8.
jika pembilangnya sama. Contohnya 7/9 dan 7/6. Apabila pembilangnya sama, kalian lihat penyebutnya yang kecil. Jadi 7/9 itu lebih kecil dari 7/6. Kalian makan yang 7/6. Sekarang, jika pembilang dan penyebutnya berbeda, bagaimana? Bu mempunyai contoh soal. 3/7 akan dibandingkan dengan 4/5. Di sini menggunakan cara mengalihkan silang. Perhatikan. 5 kita kalikan dengan 3. Kita letakkan hasilnya di atas. 15. 7 kita kalikan dengan 4. Kita letakkan hasilnya di atas. Ingat, dalam mengalihkan silang ini kalian tidak boleh salah mengalihkan atau meletakkan hasil kalinya, karena akan menghasilkan nilai yang berbeda atau hasil yang berbeda nantinya. Kalau kalian salah nanti bisa jadi 28 di depan atau 15 di belakang. Ingat ya caranya. Nah, kita lihat 15 dan 28 lebih besar yang mana? 28. Maka kalian makan yang 28. Jadi 3/7 itu kurang dari 4/5. Contoh yang kedua, 8/9 kita bandingkan dengan 6/7. Kita kalikan silang. 7 kalikan 8 hasilnya 56. 9 dikalikan 6 hasilnya 54. 56 dan 54 lebih besar yang 56. Maka kamu makan. Jadi 8/9 lebih besar dari 6/7. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah bisa atau belum, di sini ada 5 latihan soal untuk kalian. Apabila 5 latihan soal ini kurang, kalian juga bisa melihat latihan soal yang ada di buku paket matematika kalian ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.